Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore keluarga Harmoni. Kembali lagi di sini Women Class akan membawakan sebuah program acara mengupas permasalahan dan peran wanita dalam kehidupan sehari-hari. Program yang informatif buat kaum wanita yang ingin mengetahui kegiatan apa saja yang ada di sekitar kaum wanita. Program yang inovatif buat para wanita dan menjadi wadah kreativitas kaum wanita menghadapi tantangan zaman now. Di hari Sabtu 29 September 2018 ini di tengah-tengah kita sudah hadir seorang narasumber yang akan membahas masalah nuklir untuk kesejahteraan masyarakat. Di sebelah saya sudah hadir Ibu Dr. Randa Ari Widowati MT. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Iya, luar biasa. Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa bertemu ya Bu Ari. Ya. Kita akan mengupas masalah nuklir ya, nuklir untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan kemana-mana, keluarga Harmoni. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Iya, keluarga Harmoni kembali lagi di sini bersama saya Aylinda dan tentunya dengan narasumber saya Ibu Dr. Randa Ari Widowati MT. Bicara masalah nuklir nih Bu Ari, nuklir menurut saya orang awam itu kayaknya ngeri banget ya, karena yang saya dengar itu pasti hubungannya dengan bom. Iya, dengan bom. Itu udah sering. Terus kata-kata yang menakutkan karena sampai saat ini peristiwa gempa bumi ya yang tempo hari menghantam di negeri Sakura ya. Itu katanya dan ada tsunami juga ya. Beberapa bulan yang lalu menyebabkan kerusakan hebat pada PLTN Fukushima Jepang ya Bu ya. Masih tersimpan dalam ingatan saya pada saat itu pada saat perang dunia dulu ya Bu ya, kan ada perang nuklir katanya gitu. Terus Hiroshima dan Nagasaki dibom ya Bu ya. Nah, jadi yang teringat sama saya ketika bicara masalah nuklir itu adalah bom ya. Bisa Ibu terangkan sedikit Bu mengenai nuklir, jadi orang-orang tuh bisa merubah image-nya gitu ya mengenai nuklir. Sebenarnya nuklir itu ada di sekitar kita ya sehari-hari. Kalau orang bilang takut dengan nuklir karena nuklir itu bom, ya itu wajar ya dari sejarah. Tapi sejatinya nuklir itu melekat dengan kita. Contohnya apa? Yang paling jelas adalah matahari. Matahari itu adalah radiasi nuklir terbesar. Jadi kalau kita takut sama nuklir berarti kita ngumpet dong dari matahari. Ya. Padahal kita tahu bahwa matahari itu banyak manfaatnya ya. Iya, matahari banyak manfaatnya. Jadi selama nuklir itu digunakan dengan cara yang betul, dengan pada porsinya, ya segalanya kalau kita manfaatkan pada porsinya, misalnya makan pun juga kalau terlalu banyak akan jadi penyakit ya. Begitu juga nuklir ya. Nah, untuk saat ini nuklir itu selain yang melekat dengan kita di matahari juga adalah yang ada di sekitar kita. Misalnya tembok-tembok ya rumah ya, kita kan tinggal di dalam rumah. Nah, tembok-temboknya itu juga memancarkan radiasi. Jadi ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita sebetulnya ya. Kemudian kalau misalnya kita bercengkrama dengan keluarga gitu ya. Nah, setiap manusia itu juga punya memancarkan radioaktif dari unsur-unsur yang ada dalam tubuhnya. Gitu. Jadi saling memancarkan. Jadi nuklir itu ada dekat dengan kita gitu ya sebetulnya ya. Cuman ya memang yang untuk orang awam ya seperti saya, jadi kebayangnya nuklir itu ya itu tadi bom. Terus apalagi waktu kecil Bu Ari, saya tuh waktu kecil kalau bermain ke kebun binatang ya, kantor Ibu sebelahnya kebun binatang, belakangnya ya Bu ya. Belakangnya. Bukan belakangnya sih, sebelahan ya. Perlu keluarga Harmoni ketahui bahwa Ibu Dr. Randa Ari ini bekerja atau berdinas di mana Bu? Di Batan Bandung. Di Batan Bandung sebagai humas. Sebagai humas ya. Jadi memang paham banget mengenai
nuklir Iya. ya Bu ya, dan radiasi serta manfaatnya tentunya. Iya. Dan kalau sahabat Harmoni, keluarga Harmoni di Bandung terutama pasti sudah mengenal dengan kebun binatang, udah kenal pasti. Betul, ya. Bu, iya. Tapi nggak kenal bahwa di sebelahnya itu ternyata ada reaktor nuklir. Nah dulu waktu kecil Nah. Bu, saya tuh kebayangnya itu Ada reaktor tempat nuklir. reaktor ya, Iya. reaktor nuklir itu tempat yang mengerikan. Jadi jauh-jauh aja, jangan deket-deket ke Iya. situ. Ternyata itu tempat penelitian ya Bu ya. Ya, tempat penelitian. Dan reaktor itu sebenarnya juga sudah berada di tengah-tengah kita sejak tahun 1965. Karena dia dibangun pertama kali reaktor nuklir yang dibangun di Indonesia adanya di Bandung. Ya, di sebelah kebun binatang itu. Ya ternyata gitu. ya. Tapi tidak seperti atau tidak seseram yang saya bayangkan ya Bu ya. Iya, Kalau masuk ke kenyataannya situ harus pakai baju apa kayak gitu tertutup. Ya kalau atau masuk gitu. kantornya aja sih ya harus pakai baju, masa Iya, telanjang maksudnya ya. harus pakai baju yang tertutup untuk menghindari radiasi. Enggak. Itu? Oh enggak ya seperti ternyata. itu. Karena paling kalau kita mau masuk ke reaktor ada prosedur yang harus dipenuhi, yaitu menggunakan jas lab, kemudian menggunakan masker bila perlu ya. Tapi kalau nggak perlu juga nggak apa-apa. Tapi Sarung tangan, menggunakan sepatu khusus atau khusus, ya. sepatunya dibungkus dengan sus cover gitu. Tujuannya apa? Supaya kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, semuanya kan itu kuasanya Allah ya. Betul. Kalau ada terjadi hal yang tidak diinginkan, kita sudah prepare gitu. Kita sudah bersiap Sudah diri waspada ya. ya dari- Sebenarnya nggak perlu terus kok kelihatannya seperti pakai masker seperti apa gitu ya, Kayak astronot menakutkan gitu ya, gitu ya. awalnya ditutup Tidak semua seperti gitu, itu nggak karena gitu ya. sama aja dengan kalau misalnya kita mau mengendarai motor, maka kita harus menggunakan helm untuk sarana safety ya. membantu keselamatan. Jadi seperti itulah. Oke, ini bincang-bincang yang menarik dengan Ibu Ari. Keluarga Harmoni, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan membahas masalah manfaatnya ya Bu ya, manfaat nuklir untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, keluarga Harmoni masih bersama Ayelinda di Women's Class. Tentunya di sini masih juga ditemani dengan teman saya yaitu Ibu Dr. Randa Ari dari Batan ya Bu ya. Ibu, tadi kita kan sudah membahas mengenai nuklir secara umum ya, bahwa nuklir itu ada di sekitar kita, bahkan sinar matahari juga ada pancaran nuklirnya ya Bu ya, ada kandungan nuklirnya ya Bu ya, radiasi nuklirnya. Nah sebetulnya sebetulnya nuklir sendiri itu apa sih Bu? Itu definisi nuklir itu. Nuklir itu kalau dari artinya langsung ya, terjemahannya nuklir adalah inti ya. Setiap sel itu punya inti. Setiap sel itu terdiri dari banyak atom dan atom itu punya inti. Nah, inti atom itu yang namanya nuklir ya. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan nuklir itu adalah reaksi yang dihasilkan dari interaksi atau dari inti sel tersebut ya, dari inti atom tersebut ya. Jadi misalnya dia diberi daya, kemudian dia akan menimbulkan reaksi nuklir ya. Nah, reaksi nuklir itu ada dua, ada reaksi fisi itu penguraian ya, atau pembelahan. Kemudian satu lagi reaksi fusi ya. Tapi kalau fisi dan fusi. Nah, kalau reaksi fisi itu yang ada di bumi, yang bisa dilakukan di bumi hanya reaksi fisi. Karena reaksi fusi itu membutuhkan daya yang sangat besar dan itu cuma terjadi di matahari. Jadi di matahari itu tempat reaksi fusi nuklir ya. Makanya radiasinya sebenarnya besar sekali. Makanya saya bilang tadi nuklir itu ada di sekitar kita ya, melekat dengan kita sebenarnya karena kita kena sinar matahari itu. Nah, kemudian kalau reaksi fisi nuklir itu terjadinya di suatu reaktor nuklir.
Nah, reaksi fisi yang terjadi di suatu reaktor nuklir itu ada dua hasil ya. Dia mengeluarkan panas saat reaksi, juga di sisi lain dia mengeluarkan neutron atau memancarkan neutron. Pada saat pembelahan itu dia akan mengeluarkan neutron. Nah, ini ada dua reaktor juga, jenis reaktor. Kalau kita manfaatkan neutronnya, maka itu disebutnya reaktor riset ya, karena neutron itu dimanfaatkan untuk melakukan penelitian ya. Seperti apa tuh, Bu? Penelitian misalnya dalam bidang pertanian, kedokteran ya. Iya. Nah, sebenarnya dalam bidang pertanian itu sudah banyak kita nikmati ya. Cuma kita nggak sadar juga lagi. Contohnya apa? Contohnya beras. Ya. Kita itu dari hasil teknologi nuklir sudah menghasilkan banyak varietas padi ya. Ada lebih dari 20. Dan varietas padi itu makin oke gitu ya, dibandingkan dengan padi yang tidak Nuklir, menggunakan teknologi nuklir. Karena apa? Misalnya dengan teknologi nuklir itu kita mengubah si varietas padi itu yang tadinya misalnya gampang kena hama menjadi tidak mudah terserang hama gitu ya. Kemudian waktu tanamnya juga lebih cepat gitu. Kemudian dengan lahan yang sedikit bisa menghasilkan hasil yang besar, maksimal gitu. Itu manfaat teknologi nuklir dalam bidang pertanian. Itu yang tadi neutron tadi ya. Neutron. Nah, kalau yang kita manfaatkan panasnya, nah kalau kita manfaatkan neutronnya itu panasnya kita buang ya, kita buang ke penukar panas. Tapi kalau kita manfaatkan panasnya, itulah nanti yang jadi pemanfaatan nuklir di bidang energi, yang nanti akhirnya menjadi PLTN atau menghasilkan listrik. Ya? Nah, itulah yang manfaat nuklir yang lainnya untuk sebagai PLTN atau penghasil listrik. Gitu. Itu tadi Ibu bilang bahwa reaksi dari nuklir sendiri tadi manfaatnya bisa dipakai untuk pertanian ya Bu ya, untuk beras. Lahannya bisa jadi lahan sempit, bisa dioptimalkan, jangka waktunya juga bisa dipersingkat. Iya, itu terus, padi ya. Untuk padi ya. Terus untuk hasilnya sendiri mungkin berasnya bisa jadi lebih enak, lebih enak, lebih pulen gitu ya. Terus nggak ada efek negatifnya gitu Bu kalau kita makan atau mengkonsumsi beras yang sudah diberikan reaksi nuklir tadi? Tidak sama sekali, karena Justru itu yang di teknologi nuklir itu adalah bibitnya. Jadi seperti halnya kita teknologi bayi tabung ya. Nah, kita membuat bayi tabung itu kan kita mengambil sel sperma dan sel telur, kemudian kita kita reaksikan di tabung ya. Nah, terus kita pilih kan mana bibit yang bagus. Nah, begitu juga dengan yang dalam bidang pertanian, bibit padi, bibit unggul tadi kita kenai dengan kita gunakan teknologi nuklir untuk kemudian kita pilih ya, kita pilih dari hasil itu kita tanam. Nanti mana yang terbaik itulah yang akhirnya kita mintakan izin dan kemudian kita sebar ke petani. Itu sudah banyak ya Bu ya yang sudah petani se-Indonesia ya. Jadi ternyata memang banyak manfaat dari nuklir ya. Salah Itu satunya tadi baru salah satu ya di bidang pertanian. Salah banyaknya masih banyak. Salah banyak masih banyak. Oke, keluarga Harmoni, jangan dulu kemana-mana. Women's Class dari PSC 8 akan lanjut setelah yang satu ini. Ya, keluarga Harmoni, masih di Harmoni Streaming Radio bersama saya Ayulinda dari PSC 8 Imah Seri. Masih di acara Women's Class, yaitu satu program acara yang mengupas permasalahan dan peran wanita dalam kehidupan sehari-hari, juga program yang informatif buat kaum wanita yang ingin mengetahui kegiatan apa saja yang ada di sekitar kaum wanita. Juga program yang inovatif buat para wanita dan menjadi wadah kreativitas kaum wanita menghadapi tantangan zaman.
Baiklah, masih bersama saya di sini Ibu Dr. Randa Ariwidowati MT ya Bu ya. Kita masih bicara masalah nuklir. Tadi dibahas mengenai kalau radiasi nuklir itu bukan hanya radiasi yang dari neutron ya Bu ya. Ya. Ya, tentunya ada apakah ada radioaktif yang lain gitu Bu yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Ya. Kalau dari kalau radiasi netral itu kan munculnya dari reaktor ya, suatu reaktor. Tapi ada juga radiasi yang muncul dari unsur radioaktif. Nah, namanya unsur radioaktif itu sebenarnya semua unsur itu punya apa ya? Istilahnya punya saudara kembar ya. Gitu. Kalau bahasa ilmiahnya itu isotop, namanya isotop. Nah, jadi setiap unsur misalnya karbon itu karbon yang stabil itu karbon 12, tapi ada juga karbon yang memancarkan unsur radioaktif itu misalnya karbon 14 dan sebagainya. Unsur lain juga begitu. Nah, unsur yang radioaktif ini dia memancarkan radiasi. Itu ada radiasi gamma, ada radiasi beta, ada radiasi alfa gitu. Nah, bagaimana caranya kita menghindar supaya nggak kena radiasi misalnya gitu ya. Kalau radiasi alfa cukup pakai kertas ya, pakai kertas kita sudah terhindar. Jadi misalnya ada radiasi alfa, kemudian kita diberi perisai kertas, maka kita udah nggak kena. Jalangin pakai kertas udah aman. Maksudnya tidak tembus. Kalau radiasi beta dia pakai kayu ya. Nah, kalau radiasi gamma agak besar daya tembusnya, karena itu harus pakai timbal. Nah, laboratorium yang ada di Batan yang berhubungan dengan nuklir itu dia menggunakan perisai berupa timbal, yaitu supaya tidak kena kita. Kemudian ada satu lagi radiasi, yaitu radiasi yang ditimbulkan oleh sinar X. Nah, mungkin kalau sinar X ini sebenarnya dari dulu kita sudah kenal ya, radiasi sinar kayak X. gitu ya, Bu ya? Ronsen, iya. Cuma kita nggak sadar kan bahwa kita sudah berinteraksi dengan nuklir dari dulu. Dari saya kecil juga saya udah di ronsen gitu ya. Cuma saya juga baru tahu kalau itu nuklir gitu ya. Jadi radiasi sinar X itu juga radiasi nuklir. Karena itu kita kalau ronsen juga nggak boleh mau ronsen sekarang ronsen, besok ronsen nggak boleh ya, minimal 6 bulan gitu. Itu takut kena radiasinya ya, efeknya. Dan yang mengoperasikan peralatan itu juga bukan sembarang orang asal bisa operasi. Dia harus punya surat izin beroperasi atau SIB. Karena dia untuk mengoperasikan X-ray. Dia harus X-ray ikut dia harus ikut pelatihan dulu, kemudian ujian dan mendapatkan SIB. Gitu surat juga izin beroperasi. Surat izin beroperasi. Istilahnya SIB. Kalau orang mengendarai kendaraan SIM ya. SIM gitu ya, harus punya SIM. Kalau nggak punya SIM nggak boleh. Nggak boleh gitu. ya. Jadi kalau untuk mengoperasikan alat peralatan ronsen, nuklir, peralatan nuklir gitu, itu harus pakai surat SIB SIB tadi ya. Misalnya mengoperasikan reaktor itu juga harus punya SIB gitu. Gitu. Terus manfaatnya ada nggak Bu dari yang tadi yang apa yang dari alfa, beta, gamma itu manfaatnya ada? Ya itu tadi manfaatnya ya untuk yang X-ray tadi ya, untuk bidang-bidang kedokteran macam-macam ya? itu ada yang di kedokteran, ada yang nanti untuk mencari sumber air juga bisa. Oh, gitu. bisa ya Bu ya? Iya, dalam bidang hidrologi dia untuk mencari sumber air. Jadi kalau di daerah yang kekeringan kita mau cari di mana sih ada sumber air, bisa pakai dengan di tracer dengan alat unsur radioaktif. Jadi itu alatnya khusus gitu Bu? Enggak, ya alatnya khusus, kemudian dalamnya ada unsur radioaktif, kita jalankan gitu ya, seperti menjalankan sesuatu, nanti akan ketahuan karena deteksi, sifat radiasi itu kalau kena air dia akan terhambat. Jadi air itu termasuk penahan radiasi. Seperti yang tadi selain kayu, yang tadi ya, kertas, kayu, timbal, timbal, air itu juga penahan radiasi. Jadi kalau radiasi melewati air maka
radiasinya atau pancaran radiasinya akan berkurang. Oh gitu. iya, pantesan saya pernah lihat di film apa, saya lupa judulnya Bu. Jadi dia begitu keluar dari laboratorium, begitu keluar terus dia disemprot gitu Iya, ya. iya, dibersihkan dengan air. Dibersihkannya ternyata memang air itu bisa mengurangi radiasi ya. Itu untuk menghindarkan kontaminasi. Dan disemprotnya juga nggak di asal gitu ya. Air yang bekas disemprotnya itu harus di ruang khusus yang namanya ruang dekontaminasi. Kemudian misalnya dia terkena kontaminasi sedikit gitu, misalnya kena tetesan atau apa, itu harus segera dibersihkan dengan air. Dan airnya itu tidak dibuang dengan saluran yang sama, itu ditampung. Kalau di tempat kami ditampung di bagian pengolahan limbah. Nah, itu udah termasuk limbah radioaktif. Itu berarti tidak bisa dimanfaatkan lagi limbahnya. Nah, tunggu dibersihkan dulu. Jadi limbah itu baru bisa keluar dari instalasi nuklir kalau sudah bersih. Bersih ini dalam arti bukan bening ya, bukan airnya bening terus berarti bersih. Sudah tidak ada paparan radioaktif, tidak ada paparan radioaktifnya, baru air itu bisa keluar, bisa keluar ke umum ya, misalnya dibuang ke sungai dan sebagainya. Karena dikhawatirkan mungkin nanti mengkontaminasi. Ya, karena kalau sekitar, sekali misalnya orang aja misalnya dia bekerja di lab, kemudian dia terkontaminasi, kemudian dia belum dibersihkan, terus keluar kemana-mana. Dia menjadi sumber radioaktif untuk orang di sekitarnya, untuk lingkungan di sekitarnya gitu. Makanya sebelum keluar itu harus ada, kalau di tempat kami ada monitor untuk memonitor bahwa orang tersebut habis bekerja dalam keadaan bersih keluar dari situ. Jadi ada scan-nya gitu Bu? Ya, ada peralatan monitornya, dan selama bekerja dia juga menggunakan seperti monitor ya, monitor macam-macam bentuknya, ada yang bentuknya seperti bolpen, kemudian ada yang bentuknya seperti badge ya, badge. Nah, di badge itu ada film. Film itu dia mencatat jumlah paparan radiasi yang diterima orang itu. Nanti setiap 3 bulan sekali film itu diukur ya, paparannya sudah berapa. Paparan yang seharusnya diterima, maksudnya yang boleh diterima oleh pekerja radiasi atau umum itu adalah batasannya 20 milisievert per tahun itu. Itu ukurannya ya. 20 milisievert per tahun. Nah, tiap kali diukur, 3 bulan sekali diukur. Kalau misalnya paparan yang dia terima sudah lebih dari 5 ya, kalau 3 bulan jadi 5, maka dia tidak boleh bekerja dulu di daerah radiasi. Gitu. Keluar dulu dari situ ya, agar tidak terkena itu ya radiasinya. Karena radiasi itu nanti pada saatnya akan hilang sendiri ya, karena dia kan punya waktu paruh. Jadi radiasi itu seperti manusia, kalau umurnya sudah habis ya sudah habis ya, ada expirednya ya, kembali jadi stabil lagi unsurnya. Dia punya waktu paruh, setiap misalnya waktu paruhnya 8 jam, maka setiap 8 jam dosisnya atau paparannya berkurang separuhnya gitu. Jadi misalnya dia tadinya memancarkan 10, nanti 8 jam kemudian cuma memancarkan 5 gitu. Lama-lama 0, lama-lama habis. Nah, itu yang sudah dikatakan bahwa unsur tersebut stabil gitu. Oke. Aduh, semakin menarik aja nih perbincangan kita. Ternyata dari nuklir itu yang tadinya bayangannya cuma bom, ternyata tidak terasa bahwa kita juga sudah memanfaatkan itu dari sejak dulu ya, berupa X-ray tadi ya. Terus banyak manfaatnya juga untuk bidang-bidang pertanian. Masih tapi masih ada ya Bu ya manfaat-manfaat yang lainnya itu masih ada. Oke. Keluarga Harmoni. Jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjut dengan Ibu Dr. Randa Irawidowati MT. Ari Widowati MT. Aduh, maaf sekali Bu. Setelah yang satu ini, Keluarga Harmoni masih bersama Harmoni Streaming Radio dengan Women's Class bersama Ayilinda dari PSC 8 Imaseri. Kepada Kang Zaihanan, selamat mendengarkan. Juga kepada alumni PSC Imaseri, selamat mendengarkan. Besok kita ketemuan ya di Armindo.
Oh Saya iya, akan- besok ada acara ya di Parmindo ya. Iya. Ada Kang Zayahanan di sana akan memberikan motivasi dan terus ya ada. Iya. Besok jam berapa Bu mulainya? Jam 8.30 Jam 8.30 ya. Jadi untuk di Masjid Al Barokah Parmindo. Barokah Parmindo Cijerah. Jadi bagi Bagi keluarga yang- Harmoni yang akan ketemu yang sama punya waktu Zayahanan, ya, ketemu dengan Kang dan Zayahanan. bertemu dan ingin bertemu dengan Kang Zayahanan, silakan datang langsung ke Masjid Al Barokah di Parmindo Cijerah. Bu, tadi kita bicara masalah manfaat dari nuklir ya Bu ya. Manfaat dari nuklir di bidang kedokteran. Itu kita baru bicara masalah X-ray aja ya Bu ya, pemanfaatan dari nuklirnya. Apakah masih ada lagi Bu? Manfaat dari Banyak untuk kedokteran. yang paling ekstrim tuh ya. Nuklir juga bisa menjadi sarana radioterapi bagi penderita kanker. Gitu. Terus ada juga yang lebih lagi itu yang namanya brakiterapi. Nah, itu brakiterapi itu adalah terapi dengan menggunakan jadi radiasi nuklir, tapi langsung dia nembakin sel kankernya. Jadi kalau kita biasanya orang yang sakit kanker itu biasanya kan kalau berobat pakai kemoterapi. Nah, kemoterapi itu kan berupa obat ya, cairan dimasukkan lewat infus. Nah, infus itu melalui aliran darah. Jadi semua sel yang bukan sel kanker pun ikut kena ya. dampaknya. Makanya kenapa orang yang kemoterapi katanya tenggorokannya panas, ya, perutnya panas, gitu ya, mual, pusing, kemudian gitu rambut ya. rontok Betul, gitu ya. itu efeknya. Nah, tapi kalau dengan radioterapi itu mengobati kanker juga, tapi dia nembaknya dari luar. Jadi paling-paling efeknya cuma rada gosong-gosong sedikit lah di kulit ya. Misalnya ada kanker di mana gitu, ada tempat yang tembak itu ya gosong-gosong sedikit, tapi nanti juga hilang. Hanya untuk sesaat aja pada Pada saat saat ditembakkan, ditembak. setelah itu hilang ya. Terus ada juga kalau yang namanya brakiterapi, dia dimasukkan ke alatnya. Jadi seperti kalau orang sakit mau mendeteksi orang sakit mah tuh kan masukin alat ya ke lambung. Nah, itu brakiterapi juga semacam itu, tapi di ujungnya dikasih radiofarmaka atau radio untuk pengobatan kanker tersebut. Nah, itu langsung nembaknya ke sel kankernya. kankernya Jadi langsung. sel-sel yang lainnya tuh tidak terganggu. tidak ya. terganggu. Tidak terradiasi. Itu kalau yang untuk pengobatan. Sebentar Kalau- Bu, barangkali nanti ada keluarga Harmoni yang ingin Iya. bertanya. Jadi Silakan untuk keluarga aja. Harmoni dimanapun berada, silahkan kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ibu Ari Widowati, silahkan di telepon nomor 022 20668630 atau bisa menghubungi di WhatsApp kami di 0838 7891 4242. Iya, ayo kita lanjut lagi Bu bincang-bincangnya. Nah, tadi kan pengobatan ya. Betul. Nah, ada lagi untuk diagnosis. Nah, untuk diagnosis itu jadi untuk unsur radioaktif tadi yang diradiasi melalui di reaktor, kemudian nanti dia menjadi radioisotop. Radioisotop itu diolah jadi radiofarmaka. Nah, itu selain untuk mengobati, ada juga yang untuk mendeteksi penyakit, misalnya penyakit yang berhubungan dengan kelenjar gondok. Ya, jadi Itu ditembakkan juga. bukan ditembakkan. Jadi kita diberi masukan zat radioaktif itu, kemudian dipantau dengan alat yang namanya di tracer, di scan, maka bisa ketahuan fungsi kelenjar gondok itu. Itu yang dimasukkan radioaktifnya. Itu Iya, berupa apa, Bu? berupa Cairan, obat. gas? Oh, obat. Biasanya seperti Disuntikan alat atau- suntik. iya. Dan unsur itu punya waktu paruh yang tertentu ya. Jadi memang sudah dihitung gitu ya. Jadi nggak akan bahaya setelah pendiagnosisan itu atau pengobatan dengan begitu, maka si pasien biasanya disuruh dikasih makanan. Dan seperti halnya kalau orang melakukan donor darah ya. Donor darah itu kan seolah-olah
darah kita diambil ya, masa kok nggak habis gitu ya? Iya, betul. Ya itu karena muncul lagi sel darah baru gitu ya. Tapi untuk ini kan kita diberi makanan yang bergizi. Nah, Nah, saya pernah lihat Bu, di Hasan Sadikin itu ada bacaan nuklir katanya. Saya mau dinuklir, saya mau dinuklir katanya. Ada pasien yang seperti itu. Nah terus keluar dari situ katanya dikasih susu ultra, sorry, ya kasih susu kasih susu, kasih makanan-makanan. Emang itu maksudnya Bu ya? Itu untuk ya itu memang kalau suatu sel kena radiasi nuklir otomatis memang sel itu akan mati ya, mati. Nah untuk supaya sel yang mati itu tergantikan oleh banyak sel yang baru gitu ya, jadi baru, maka diberikan makanan bergizi itu sebagai kompensasinya gitu ya, seolah-olah. Selain diagnosis tadi, selain kelenjar gondok, bisa juga kita mendiagnosis fungsi fungsi ginjal kita. Jadi ginjal kita tuh bekerja dengan baik atau tidak. Ya, itu ada alatnya namanya renograf. Nah, renograf itu juga sudah diproduksi sendiri oleh Batan ya, Badan Tenaga Nuklir Nasional, kemudian bekerja sama dengan, nah itu udah ada di rumah sakit besar. Nah, bisa digunakan untuk mendeteksi fungsi kelenjar ginjal, fungsi ginjal caranya kita. gimana Bu? Sama, kita dimasukin saat tadi obat tadi radioaktif, kemudian di tracer, istilahnya di tracer, di scan dengan menggunakan alat, sehingga nanti kelihatan tuh fungsi kelenjar ginjalnya kelihatan di layar. Oh ini ginjalnya masih baik atau terganggu dan sebagainya. Ada kelihatan ada batunya apa? Iya, itu dengan menggunakan renograf gitu. Renograf. Terus yang untuk diagnosa lainnya, orang kan sering secara biasa misalnya orang yang kecelakaan atau stroke lah gitu ya, dia harus di scan gitu. Nah scanner itu juga teknologi menggunakan peralatan teknologi nuklir gitu. Scan itu. Jadi di rumah sakit banyak, MRI lagi ada ya. MRI kalau untuk yang saraf kejepit itu kan pakai dilihat pakai MRI, itu juga teknologi nuklir gitu. Ternyata banyak sekali manfaatnya, terutama di bidang kedokteran ya Bu ya. Jadi pertama yang kita tahu sih tadinya cuman X-ray aja atau ronsen aja. Ternyata bisa mendeteksi ginjal, bisa kelenjar gondok. Tadi yang gondok itu bisa juga ya? Untuk mengobati. Untuk mengobati juga ya. Kemudian yang paling lebih baik lagi itu ya, yang ini ya adalah mendeteksi TBC, kuman TBC ya. Kalau dengan ronsen, kuman TBC yang terdeteksi cuma yang ada di paru-paru. Nah, tapi dengan menggunakan radioaktif atau teknologi nuklir, kita bisa mendeteksi kuman TBC yang ada di mana saja gitu. Dengan cara tadi memasukkan masukkan itu, dia jadi menjadi kendaraan ya, menjadi seperti kita mau ke sini, mau naik motor misalnya. Nah, si radioaktif itu jadi motornya untuk mengantarkan si tujuannya kemana gitu ya. Misalnya kita mau lihat ini kuman TBC ada di mana sih gitu ya. Dia ngumpet di mana sih. Nah, menggunakan antibiotik TBC, pakai kendaraannya radioaktif itu, dia mengantar tuh. Oh, ada di tulang misalnya, ada di usus gitu. Jadi TBC itu bukan hanya di paru-paru saja, bahkan ada sampai yang di otak gitu. TBC sampai ke otak ya? Iya, ada di semua unsur kita bisa kena kuman TBC, dan itu keberadaan kuman TBC di tempat lain selain di paru-paru hanya bisa menggunakan teknologi nuklir tadi gitu. Oh, luar biasa. Ternyata teknologi nuklir sekarang itu sudah memang luar biasa ya, pesat sekali. Yang tadinya hanya cuma bom gitu ya. Aduh, asik sekali nih bincang-bincang kita dengan Ibu Dr. Randa Ariwidowati. Baiklah, barangkali ada keluarga Harmoni yang ingin bertanya langsung, silahkan kontak di 022 2066 8630 atau bisa melalui WhatsApp di 0838 7891 4242. Ada. Atau kalau yang mau tahu lebih banyak lagi tentang apa sih nuklir tuh, terus di dalam
Batan Bandung tuh ada apa saja, silahkan datang berkunjung. Oh, itu boleh ya Bu ya? Boleh. Siapapun boleh. Apa ada jadwalnya atau kita harus Ada, ini kita dulu? sementara ini memang menerima setiap hari Senin dan Selasa ya. Senin dan Selasa. Tapi memberitahu dulu dengan mengirimkan surat ya, mengirim surat permohonan akan berkunjung. Silakan siapa aja. Tidak harus seorang peneliti atau Anak-anak ibu boleh, rumah Bu? tangga Dibatasi boleh, tidak usianya? anak dibatasin untuk masuk reaktor ya. Kalau misalnya anak-anak cuma mendengarkan presentasi saja bisa, tapi untuk masuk ke reaktor itu dibatasi setelah SMA minimalnya 17 tahun ke atas gitu. Jadi anak-anak sekolah juga, keluarga Harmoni barangkali ada putra-putrinya yang ingin lebih mengetahui tentang reaktor nuklir, silahkan datang saja ke Batan ya Bu ya. Iya. Badan Tenaga Nuklir Badan Nasional Tenaga Bandung. Nuklir Nasional Bandung di Yang Jalan Taman Sari nomor 71. Taman Sari nomor 71. Ini kalau anak sekolah yang berkunjung itu biasanya yang permohonan ini ya SMA ke atas ya, mulai dari SMA, tingkat Karena SMA. lebih mengerti ya Bu ya. Karena dari segi tubuhnya juga Ketahanan. sudah tahanannya juga sudah lebih kuat. Jadi untuk Dan anak itu tingkat tidak ya. SMA juga sudah mendapat pelajaran Pelajaran. tentang nuklir Kimia, gitu ya. ya, kimia dan nuklir. fisika, kimia. Tapi kalau kita pas mengadakan open house itu terbuka untuk umum biasanya. Jadi untuk kalau yang untuk masuk ke reaktor sendiri itu hanya peneliti saja. Enggak, Boleh. yang berkunjung boleh asal Usianya usianya tadi ya? sudah dewasa. Iya. Itu berupa seperti di Boska atau seperti apa gitu Bu? Saya jadi penasaran nih Penasaran ya. Ya, jadi warga Harmoni yang ingin berkunjung ke sana silakan datang ke Jalan Taman Sari nomor 71 di sebelahnya kebun binatang ya. Dekat dengan ini ya Bu ya, Sabuga ya. Sabuga. Sebelahnya. Oke, baiklah keluarga Harmoni, jangan kemana-mana, kita akan kembali masih 1 jam ke depan. Harmoni Streaming Radio, selamat sore keluarga Harmoni. Masih bersama Ayelinda di Women's Class bersama PSC 8 Imasuri. Oke, selamat menyimak kepada Umi Rina, juga kepada Abi Iwan, juga kepada Kang Zaihanan dan alumni-alumni PSC-nya. Baiklah, bagi para pendengar dan keluarga Harmoni yang besok punya waktu, Ya. kami tunggu di Masjid Al Barokah di Jalan Borobudur 5 Parmindo Cijerah. Kita Ya. ada ceramah umum Bu dari Kang Sayana. ya, cintailah rumah Allah dalam menggapai hidayah. Menampilkan Kang Zaihanan sebagai motivator. Ya. Juga ada Ustadz Dedi Dedi Haryadi LC. Jadi untuk keluarga Harmoni silahkan merapat ke Masjid Al Barokah Parmindo Cijerah. Ya, Kita tunggu ya. kita tunggu besok ya. Oke, kita bicara lagi masalah nuklir nih Bu. Iya. Itu tadi kita sudah bahas mengenai manfaat reaktor nuklir ya, Iya. dari sisi kedokteran. Ternyata bisa selain untuk deteksi, bisa mendiagnosis, juga bisa juga untuk mengobati ya. Iya. Masih ada Bu yang untuk tadi penyakit lainnya. Tadi kan gondok sudah Iya. ya. Terus Deteksi ginjal. ya, terus kita juga sudah mengeluarkan obat untuk mengurangi rasa sakit pada penderita radang sendi. Jadi apalagi kanker sendi, nah itu kan sakit banget ya kalau lagi kumat. Nah itu kita sudah mengeluarkan obat juga yang bisa meringankan penderitaan para penderita kanker sendi gitu. Asam urat bukan ya Bu ya? Itu bisa Bukan, kalau kanker lebih ke sendi itu sendi ya di tulangnya itu ya, di tulang-tulang sendinya itu sendinya ya, ya. gitu. Itu sama juga di apa? Ya, bentuknya juga obat, Obat, ya? seperti obat disuntikan gitu. Oh, disuntikan ya. Jadi
untuk di bidang kedokteran memang sudah dimanfaatkan secara optimal ya. Dari segi diagnosis ada lagi nih Teh Ai ya, diagnosis penyakit kaki gajah. Nah, itu kan kita tahu penyakit kaki gajah itu penyebabnya adalah cacing filaria. Iya. Nah, cacing filaria itu baru bisa kelihatan kalau kita pemeriksaan laboratoriumnya dilakukan malam hari karena dia baru berada di dalam darah malam hari. Tapi dengan teknologi nuklir kita bisa menemukan cacing filaria kapan saja. Gitu. Jadi kita mengadakan pemeriksaan siang hari pun bisa terdeteksi tuh ada cacing filarianya atau enggak. Nah, sehingga dari situ kita bisa mendeteksi secara awal penyakit kaki gajah. Jadi kalau udah sudah terlambat mendeteksinya, udah keburu bengkak nah itu disulitkan pengobatannya. Apa-apa juga akan lebih baik kalau terdeteksi dini ya gitu. Oke. Itu dalam bidang kedokteran Teh. Tadi kan pertanian saya baru cerita tentang beras nih. aja ya. Padahal masih banyak pertanian. Coba Bu, barangkali nanti ada keluarga Harmoni yang ingin bertanya, silakan hubungi di 022 2066 8630 atau di WhatsApp di 0838 7891 4242. Ya. Tadi sudah bicara masalah reaktor nuklir yang manfaatnya ya di bidang kedokteran. Begitu banyaknya manfaat di bidang kedokteran. Sementara tadi di bidang pertanian, Ibu baru bahas satu. Beras. Padahal masih banyak ya Bu ya. Masih ada. Apa aja tuh Bu kalau boleh tahu? Salah lainnya ya. Salah lainnya. Bukan salah satu. Salah lainnya adalah kedelai. Ya, kedelai. Kita sudah mengeluarkan juga varietas kedelai. Kedelainya besar-besar ya. Zaman waktu itu untuk tempe. Untuk tempe itu lebih mantap lagi gitu ya. Terus selain kedelai juga ada tepung sorghum. Tepung sorghum itu semacam tepung, kalau tepung gandum kan jadi terigu ya. Kalau tepung sorghum juga sama, hampir mirip seperti terigu, tapi dia keunggulannya dia baik buat penderita diabetes. Karena kadar karbohidratnya rendah. Jadi itu bisa dibuat kue kering juga, makanan tepung kue-kue basah gitu. Dan rasanya juga sama ya, nggak berbeda jauh gitu. Terus ada tanaman tanaman hias, krisan, segala. Kemudian juga selain itu juga ada kacang hijau. Kacang hijau, kedelai. Kedelai hitam juga itu yang untuk apakah ditembakkan atau sama prinsipnya, modelnya caranya sama seperti beras itu tadi. Jadi bibit unggulnya yang diberikan dengan menggunakan teknologi nuklir kita akan menghasilkan varietas yang lebih baik gitu. Kemudian itu pertanian, di peternakan juga ada peternakan ya. Kita udah bikin pakan ternak dengan menggunakan teknologi nuklir, sehingga si ternak itu akan tidak jadi perlu lebih suntik hormon lagi. Dia jadi makan itu jadi lebih sehat, terus produksi dagingnya lebih oke gitu. Kalau untuk ayam belum Bu? Atau memang untuk ayam, untuk ikan ya udah ada. Untuk ikan ya? Menimbulkan bibit, bukan bibit ikan ya, bibit ikan yang baik itu untuk perikanan. Dalam bidang perikanan juga sudah ada ya. Kemudian kayak ditambak di kolam itu ya. Kemudian itu juga kita juga bikin semacam dari pupuk ya, sitosan itu dari udang dengan menggunakan teknologi nuklir itu, sehingga tanaman itu tidak pakai pupuk yang zat kimia lagi gitu. Jadi pupuknya sudah pupuk yang aman gitu ya, karena dari tanaman dan dari kulit udang, ada yang dari kulit udang itu. Citosan ya, saya pernah Citosan. Pernah dengar ya? Pernah dengar Bu. Itu dari udang.
dari kulit udang. Dari kulit udang, terus dengan teknologi nuklir Iya. akhirnya bisa dirubah sedemikian rupa, Sehingga bisa nanti dia bentuknya bubuk dan bisa dipakai buat pupuk, kemudian untuk memberantas hama ya, jadinya obat apa namanya untuk yang nyemprot hama teh di insektisida ya, bukan pakai insektisida lagi, jadi bukan pakai zat kimia lagi tapi pakai lebih aman nih ya. lebih aman. Iya, karena sekarang kan aduh banyak insektisida yang sudah terkandung kimianya ya Bu ya, zat-zat Iya. kimia yang membahayakan tubuh. Jadi kita pengen makan sayur tapi sudah terkontaminasi dengan zat-zat kimia yang berbahaya. Dengan adanya teknologi nuklir ini, mudah-mudahan keluarga Harmoni akan lebih aman ya mengkonsumsi Iya. ikan, mengkonsumsi daging, bahkan sampai ke sayuran dan buahan ya. Ya. Nah itu kaitannya dengan pengawetan makanan teh. Pengawetan makanan tuh juga kalau menggunakan teknologi nuklir lebih aman karena dia tidak mempengaruhi si makanan itu sendiri gitu. Jadi Kalau kualitasnya tetap aja gitu ya Bu tetap ya. rasanya tetap, cuman tahannya bisa tahan paling sedikit 1 tahun sejak tanggal diradiasi ya. Banyak orang yang takut nanti jadinya radiasinya masuk ke perut, enggak ya, itu karena diradiasinya di gimana sih Bu? itu Kalau makanannya itu yang dikemas diawetkan? dikemas dulu dalam vakum, kemudian nanti diradiasi dengan radiasi gamma dengan dosis tertentu. Dosisnya itu hanya untuk membunuh bakteri pembusuk. Nah, sehingga makanan itu tidak cepat busuk, tidak cepat basi. Nah, kita juga pernah ngirim tuh makanan begitu ke waktu bencana Nepal, kita udah ngirim. Kemarin yang bencana Lombok kita juga sudah ngirim Alhamdulillah makanan ya. dan beras gitu. Jadi memang bermanfaat ya ternyata Iya. untuk pengawetan makanan ya. Ya, Jadi di packing dulu, baru di packing dalam vakum, baru diradiasi, kemudian dengan sinar gamanya ya, dengan radiator gamanya ya. radiator. Jadi ternyata selain dari kedokteran, terus pertanian, perikanan, Pengawetan peternakan, makanan ya. Pengawetan makanan itu juga bukan itu kan tadi makanan jadi yang saya ceritakan. Nah, ini ada juga pengawetan makanan untuk bahan-bahan dasar ya, misalnya bawang gitu, bawang merah. Kalau biasanya bawang merah yang biasa kalau kita geletakkan dia cepat busuk atau cepat tumbuh tunas. Betul. Nah, dengan diawetkan atau diradiasi dulu maka tidak cepat tumbuh tunas. Begitu juga buah-buahan ya. Kita sering makan buah-buahan impor tuh. Nah, buah-buahan impor kan makanya kita sering makan karena mulus ya. Betul. Kalau buah-buahan kita kan cepat jerawatannya. Iya. Jerawatan banyak busuk-busuknya. Iya, Nah, ini busuk-busuknya. kalau buah-buahan impor tuh biasanya mulus. Kok bisa mulus? Ya itu karena Sudah diradiasi. diawetkan dengan cara radiasi. Kalau diawetkan dengan radiasi tadi fungsinya cuma untuk membunuh bakteri pembusuk sehingga buah-buah itu tetap mulus, tetap cantik. Tetap cantik ya. Tidak Seperti jerawatan. tomat kayak Iya. gitu, cabe ya. Itu kan nggak tahan lama 2-3 hari kalau disimpan Iya. di luar lemari pendingin biasanya udah cepet busuk ya. Iya. Tapi dengan adanya teknologi radiasi nuklir ini, makanan-makanan yang kita selain sehat juga awet ya. Iya. Iya. Iya, Masih bagi banyak yang menarik sebenarnya ya. banyak yang menarik. Untuk kecantikan gimana Bu? Untuk Wah, kecantikan ada. tapi jangan dulu dibahas sekarang ya Bu ya. Iya. Barangkali nanti ada keluarga Harmoni yang ingin menanyakan manfaat atau mungkin efek lain dari teknologi nuklir, silakan di 022 2066 8630 atau di WhatsApp kami di 0838 7891 4242. Masih akan berbincang di setengah jam lagi ke depan ya Bu ya. Iya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan membahas teknologi nuklir di bidang kecantikan. Masih bersama Harmony Streaming Radio bersama Women's Class dan narasumber kita Ibu Ari Widowati MT dari Batan. Bu, ini ada pertanyaan nih Bu di Facebook ya Bu ya dari Ibu Ani Suryani.
perisainya apa untuk orang lab yang jadi operator alat XRF? Oke. Kalau Ibu alat Ani Suryani. Iya, kalau alat XRF itu karena dia dari radiasi sinar X dan juga alat itu sudah dilengkapi dengan perisai ya, ada tutupnya, kaca dan sebagainya. Operatornya cukup menggunakan jas lab saja ya, karena dia tidak akan kena ya, karena kaca yang menutupin alat XRF tersebut sudah mengandung perisai gitu. Jadi cukup dengan Ya, operatornya menggunakan jas lab aja ya. Jadi masih aman ya Bu ya? Aman. Karena tadi ada perisai kacanya. Alat radiasi sinar X-nya itu sudah di dalam alat yang ditutupi kaca yang tebal, dan itu kaca itu udah ada perisai radiasinya gitu. Gitu. Begitu Ibu Ani Suryani penjelasan dari Ibu Ari Widowati mengenai pertanyaan tadi ya, perisainya apa. Oh ya, ini ada penggemar Harmoni Streaming Radio, Ibu Emma Tan dari Cina. Selamat malam waktu Cina, sukses buat Harmoni, moga makin jaya di udara. I love you all. I love all of you. I love you too Ibu Emma Tan. I love you too. Oke, ada Ibu Rina juga yang sedang menyimak acara kita, juga ada Kang Asdan, juga Ibu Meliana Mariono, Ibu Deha Ramali, ya, Bapak Aib Saipudin, ya. Terima kasih. Ya, sebetulnya masih banyak yang ingin kita pertanyakan lagi mengenai teknologi nuklir, Bu. Iya. Tapi tidak terasa ya, Bu ya, Waktunya cepat 1 bergulir jam ya. setengah ya, Bu ya, Saya cepat sebenarnya bergulir. masih banyak juga yang mau diceritain nih. Udah biasa ngedongeng ya. Iya. Jadi kalau ada keluarga Harmoni yang ingin bertanya mengenai teknologi nuklir lebih lanjut, silahkan hubungi kemana, Bu? Bisa, kalau mau bertemu dengan saya silakan datang ke Taman Sari 71 kalau yang di Bandung ya. Tapi kalau lagi di luar kota datang ke Bandung enggak, silakan datang ke Taman Sari 71. Atau kalau mau klik-klik buka-buka Androidnya, silakan buka lewat Twitter di @humasbatan ya, atau juga di Facebook Humas Batan ya, atau juga bisa klik di Instagram @badan_tenaga_nuklir_nasional ya. Atau mau lihat lebih banyak lagi bukan produk ya, apa manfaat teknologi nuklir dan apa saja sih teknologi nuklir yang sudah ada di Indonesia, sudah kita lakukan, bisa membuka YouTube ya, YouTube-nya Humas Batan, Humas BATAN. Nah, di situ akan banyak sekali informasi sehingga kita tidak kuper lagi ya, tidak berpikiran nuklir itu hanya seputaran bom ya, terus ya. Malu gitu sama kalau ada orang luar negeri datang terus kita masih kuper gitu, kayaknya malu ya. Iya ya, jadi kita hanya bom dan bom saja bom gitu ya. dan bom saja, padahal orang-orang udah sampai ke bulan, kita masih terus aja menjejakkan kaki di bumi gitu ya. Iya, terima kasih Ibu Ari Widowati yang sudah memberikan informasi seputar teknologi nuklir. Semoga bisa bermanfaat buat keluarga Harmoni, juga buat rekan-rekan dimanapun berada. Saya atas nama Women's Class Imaseri, Ailinda PSC 8, PSC 8. Mohon maaf apabila ada Ari Widowati, Ailinda dan Ibu Ari Widowati. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.